bergabung di acara diseminasi PCT Koordinator Training Batch 8. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi kegiatan presentasi virtual Koordinator Training Batch 8 pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, perkenalkan saya sebelum menyampaikan presentasi untuk memperkenalkan diri. Saya Nikade Citrawati, seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Semarapura, Bali. Dan pada siang hari ini saya akan berbagi sharing ide dengan Bapak Ibu tentang bagaimana mengelola kelas sinkronus atau secara langsung menggunakan Telegram SNS. Dalam bahasa Inggris kita tahu dengan Designing Synchronous Learning Using Telegram SNS. Apa itu SNS? SNS adalah Social Networking System atau layanan jejaring sosial. Jadi ada dua kata kunci yang saya akan jelaskan di sini. Yang pertama adalah synchronous learning dan yang kedua adalah Telegram sebagai SNS atau social networking system. Mari Bapak Ibu tanpa berpanjang lebar kita langsung saja ke keyword yang pertama yaitu synchronous learning. What is synchronous learning? Synchronous learning refers to all types of learning in which learners and instructor are in the same place at the same time in order for learning to take place. And it includes in-person classes, live online meeting, when the whole class or smaller groups get together. Synchronous learning itu berarti adalah di mana ada satu waktu real time guru dan siswa itu bertemu secara online atau secara daring. Jadi kata kunci dari synchronous learning adalah online, waktunya sama walaupun tempatnya berbeda. Jadi seperti itu. Seperti kegiatan yang kita lakukan sekarang, ini adalah salah satu dari synchronous meeting atau synchronous. Kalau kita dengan siswa berarti synchronous learning. Kalau meeting seperti ini adalah synchronous meeting. Jadi itu term yang pertama yang akan saya sampaikan dan tentu synchronous learning itu akan menyangkut penggunaan tech tools atau technological tools atau LMS dari berbagai macam aplikasi seperti misalnya aplikasi Zoom, kemudian Google Meet, kemudian ada Webex, Meeting, dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu, mungkin kita semua udah terbiasa dengan menggunakan WA Group dan di luar sana ternyata Telegram mencapai sebuah titik trending dan populer untuk digunakan sebagai salah satu aplikasi di mobile phone. Kenapa pakai mobile phone? Karena ini adalah mobile phone adalah technological tools yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran dan kita bisa bawa kemana-mana karena dia portable. Jadi salah satu aplikasi yang didukung oleh mobile phone itu adalah Telegram. Kenapa Telegram? Mungkin hampir sama karena sama-sama media berbasis chat seperti WhatsApp. Hanya saja kenapa Telegram itu trending atau populer karena hal berikut ini. Jadi kita akan coba, saya akan memberikan satu ide yang sudah saya lakoni ketika saya menggunakan Telegram for synchronous learning. Jadi pembelajaran langsung menggunakan Telegram. Kenapa Telegram? Karena Telegram memiliki banyak powerful features. Jadi ada kekuatannya. Yang pertama, Telegram itu simple digunakan karena kita sudah biasa menggunakan social networking system atau chatting sosial media yang berbasis chat seperti WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Jadi simple, semua bisa menggunakannya dan gampang, itu dia. Kemudian private. Kenapa private? Karena semua chatting yang kita lakukan diproteksi dan tidak
kita bisa terhindar dari hacker seperti itu. Kemudian dia otomatis sync dengan berbagai macam device seperti misalnya dengan PC, dengan laptop. Dan yang lebih menguntungkan dari Telegram saya bandingkan dengan WhatsApp karena dia berdekatan. Kenapa? Karena kalau WhatsApp misalnya kita connect dengan PC kita, ketika handphone kita mati, maka kita tidak bisa connect ke WhatsApp web kita. Tetapi kalau dengan menggunakan Telegram, walaupun handphone kita mati, dalam keadaan mati atau off atau tanpa data, kita masih bisa tetap hidup connect di PC atau di laptop kita, asalkan PC atau laptop kita terkoneksi dengan internet. Jadi seperti itu. Itu yang memudahkan karena seperti pengalaman saya, suatu waktu itu saya WhatsApp error, kemudian saya bingung nih, karena waktu itu ada semacam janji kepada siswa untuk menyelenggarakan pembelajaran di melalui WhatsApp. Nah, segala komunikasi dilakukan di WhatsApp. Kemudian untung saja saya sudah menginvite siswa saya untuk join di Telegram karena saya tidak tahu akan terjadi seperti itu. Dan pada akhirnya ketika HP saya mati, saya tidak bisa ke WA web, dan akhirnya saya menggunakan Telegram. Ternyata Telegram bisa connect tanpa harus handphone kita itu on dan terkoneksi internet. Jadi itu untungnya kita pakai Telegram. Kemudian fast, segala macam file kita bisa share di sini. Seperti contohnya baru tadi pagi saya coba mengirim file dengan lama waktu itu, sebuah video kebetulan film, waktunya itu adalah 45 menit rekaman. Kemudian saya kirim ke teman untuk minta di-cut karena pakai aplikasi apapun, saya amatir jadi tidak tahu. Saya coba kirim ke email, ternyata tidak bisa. Saya kirim ke WA juga tidak bisa. Kemudian akhirnya saya kirim melalui Telegram dan berhasil dengan cepat. Itu enaknya kita pakai Telegram. Kemudian powerful, Telegram has no limits on the size of view media and chat. Jadi nggak ada batasan, dan enaknya tidak tersimpan di memori handphone kita, jadi tidak menguras memori, apalagi dengan handphone yang RAM-nya kecil, karena dia tersimpan di semua metadatanya tersimpan di cloud-nya Telegram. Jadi di servernya Telegram. Jadi di handphone kita tidak terbebani dengan aktivitas yang kita lakukan di Telegram. Kemudian open itu has open application and source code for everyone. Jadi siapapun bisa isi untuk akses Telegram ini asal memiliki nomor HP yang aktif gitu. Nomor handphone yang aktif. Kemudian another power of Telegram itu adalah secure, sama dengan tadi, jadi terhindar dari hackers. Kemudian kalau untuk social networking, Telegram bisa satu grup itu bisa mencapai 200.000 orang. Jadi kalau di WA biasanya dibatasi, tapi saya lupa berapa batasannya. Yang jelas kalau dengan Telegram jumlah dari anggota grup itu akan jauh lebih besar daripada apa yang disediakan di WhatsApp. Kemudian ini yang mungkin menarik yang bisa kita lakukan adalah kalau Telegram itu memiliki stiker that is yang very expressive. Jadi ketika kita mau respon, mau ngasih feedback, mau ngasih komen, chat dengan menggunakan stikernya itu lebih atraktif dan lebih hidup. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki Telegram, saya yakin setuju sekali dengan apa yang saya katakan. Oke, that's the power. Nah, sekarang bagaimana Telegram itu bisa kita manfaatkan untuk learning? Ya, yang pertama, karena Telegram itu memiliki tiga features seperti ini. Yang pertama adalah comment bot.
Apa itu comment booth? Itu adalah salah satu features dalam Telegram yang bisa kita manfaatkan for education, di mana kita bisa menggunakan comment booth ini for focus discussion and deliver open-ended questions. Jadi booth yang ada di Telegram, comment booth ini kita bisa pakai, kita publish ke siswa untuk memberikan pertanyaan open-ended, jadi pertanyaan yang bisa merangsang critical thinking mereka, kemudian creativity mereka di situ, kemudian fokus discussion. Kalau misalnya kita menggunakan, saya bandingkan lagi dengan WA, kalau kita menggunakan WA, kita memberikan anak-anak silakan pelajari video berikut, kemudian bagaimana menurut kalian tentang A gitu misalnya. Maka akan rancu karena ada siswa yang komen A, ada siswa yang komen ke temennya, ada siswa yang dan lain sebagainya, sampai yang lain yang baru ikut nimbrung itu akan jadi bingung. So maybe that's kind of instruction, that's kind of discussion will create such kind of confusions to our student. Jadi ada kebingungan di siswa kita. Tetapi dengan menggunakan comment bot, apa yang menjadi fokus? Misalnya satu gambar atau satu kasus, maka siswa akan komen pada kasus itu saja dan terekam jadi satu room. Itu kalau comment bot. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan poll. Poll mungkin hampir sama dengan sebuah aplikasi di online yang namanya Polls Everywhere. Tapi kalau polls di Telegram kita bisa pakai untuk quick survey. Misalnya kita mau cari tahu tentang siswa kita kabarnya hari ini gimana sih gitu. Ya, how are you today? Please choose the following based on your conditions gitu misalnya. Jadi quick survey kita dengan siswa dengan cepat tinggal klik, kemudian kita dengan cepat tahu oh sebagian besar siswa kita sakit gitu misalnya. Sebagian siswa kita sehat dan lain sebagainya. Dan kemudian ada dilengkapi juga dengan quizbot. Apa itu quizbot? Quizbot itu bisa dipakai untuk melaksanakan assessment baik di akhir mata pelajaran atau nanti ketika kita mau ngasih ulangan harian. Jadi dengan multiple choice questions itu di quizbot itu bisa kita gunakan atau kita manfaatkan untuk melaksanakan itu. Jadi itu adalah 3 komponen yang sangat berguna ketika kita nanti akan menggunakan Telegram gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu tertarik atau Bapak Ibu yang sudah tetapi belum mengenal 3 features ini, bisa dicoba lagi sebentar atau nanti setelah webinar bersama saya ini, atau setelah sharing bersama saya, bukan webinar ya, setelah sharing bersama saya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita lakukan for our preparations for preparing the class using Telegram as social networking service atau layanan jejaring sosial adalah tentu sama dengan aplikasi berbasis chat lainnya. Kita install dulu Telegram, itu dia ada di application di App Store atau di Play Store. Kemudian kita sama create group kelas, kemudian invite our student. Itu yang harus pertama kita lakukan tentunya untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah yang penting karena kita akan mengadakan pembelajaran yang online atau sinkronus atau langsung. Jadi we have to assign our students to online on the agreed time. Jadi kita minta siswa kita untuk online pada jam yang sudah kita sepakati atau pada schedule pelaksanaan pembelajaran itu. Jadi itu catatan pentingnya ketika kita ingin mengadakan synchronous learning. Sama dengan meeting seperti ini, hanya saja kita tidak tatap muka, tetapi online juga gitu, dengan chat gitu. Ya, dan saya akan paparkan ide yang biasa saya lakukan ketika saya mengajar lewat Telegram. Yang pertama, seperti biasa, kinds of diagnostic non-conductive diagnostic test gitu. Agak susah ya ngomongnya. Non-conductive itu berarti terkait kita mau nanya kabar, bisa di sini.
Jadi start with greeting seperti biasa. Kemudian kita bisa kawinkan Telegram dengan Bitmoji. Jadi ini adalah tampilan Bitmoji. Kita bisa sesuaikan avatar dengan diri kita sendiri di sini dan sangat ekspresif kalau menggunakan Bitmoji. Tetapi kalau ini misalnya yang pertama kita start greeting, kita kirimkan stiker, hi how are you, and then ask our student to respond it using stiker juga, using emoticon juga gitu. Seperti contoh tampilan di sini. Jadi saya buat hi how are you, so you feeling using emoji gitu. Jadi siswa ngeresponnya dengan ini. Jadi dari situ kita simpulkan, kita tunggu beberapa waktu, kemudian kita simpulkan, wow, great, you are fine today, gitu. Atau ini ada bilang sakit gitu misalnya, oh kenapa sakit, dan lain sebagainya. Jadi kita bahas itu untuk beberapa menit untuk membangun kesiapan siswa kita sebelum belajar. Itu yang pertama saya lakukan dengan menggunakan ini yang menurut saya menarik, atau bisa saja dengan menggunakan Riddle. Riddle itu teka-teki. Misalnya kita bahasnya kalau di bahasa Inggris ada tentang greeting cards. Jadi saya gabungkan, saya post sebelum kita mulai untuk memperkenalkan materi ya, tujuan pembelajaran. Sebelum kita mulai, mari silakan tebak riddle di bawah ini itu misalnya. Saya kasih dia ini greeting ini, hi. Kemudian saya kasih lagi satu kartu gitu, cards gitu, kartu remi gitu misalnya. Jadi kira-kira topik yang akan kita bahas itu apa sih gitu, seperti itu. Jadi saya coba berkreasi di situ karena menurut saya enak sekali dengan menggunakan Telegram ini untuk ngajar. Kemudian yang biasa saya lakukan setelahnya, ya karena mudah untuk share video, jadi saya lebih sering untuk meminta siswa untuk share video atau saya share teaching materialnya dengan apapun format bawaannya. Jadi kemudian saya lanjutkan instruksinya dengan voice instruction, karena biasanya ketika kita mengetik siswa itu gagal paham nih tentang apa yang kita maksudkan. Tapi kalau dengan menggunakan voice note atau rekaman suara itu mereka jadi lebih paham. Dan rekaman suara dengan menggunakan ini juga jernih, tidak kalah jernih dengan WhatsApp. Ya, jadi otomatis di sini saya membandingkan penggunaan Telegram dengan WhatsApp, karena kenapa mesti pakai Telegram sih gitu. Ya. Oke. Kemudian berikutnya yang biasa saya lakukan lagi, mungkin Bapak Ibu yang sudah biasa, saya yakin kita bisa share nanti lebih kreatif dari ini karena sudah pengalaman menggunakan Telegram gitu misalnya. Kemudian yang ketiga, saya biasa menggunakan Telegram ini untuk deliver open-ended question, satu focus discussion dengan comment board. Jadi sebelum itu saya desain dulu, ini adalah contohnya, saya desain dulu ini dengan dengan Canva, atau saya download picture dari internet, kemudian saya post ke comment board. Nanti Bapak Ibu di Telegram bisa langsung ketik comment board gitu. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu klik, kemudian klik new post. Ya, kemudian Bapak Ibu ambil gambar yang Bapak Ibu ingin kasih ke anak-anak Bapak Ibu, kalau deliver ke grup kelas, kemudian Bapak Ibu klik publish. Ketika publish, maka akan ditayangkan, pilih kelas apa yang akan Bapak Ibu kirimkan. Misalnya ada beberapa pilihan kelas, jadi Bapak Ibu klik kelas yang diajar pada saat itu. Nanti ketika siswa akan komen, Bapak Ibu kasih suruhan ada komen gitu. Jadi Bapak Ibu minta anak-anak untuk komen di sana. Jadi nanti ketika mereka komen, mereka akan klik kata komen itu, dan kita bisa tahu dengan open comment pada comment board tersebut.
dan saya yakin bahwa discussion-nya pasti akan fokus di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan Quizbot untuk end meeting assessment. Jadi karena tagihan dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, bahwa di RPP itu kan kita harus di akhir pertemuan ngasih semacam assessment penutup kepada siswa kita. Jadi kalau kita mau pakai assessmentnya untuk summarizing lesson yang mereka ngasih komen tentang apa yang kita lakukan, reflection, itu kita bisa pakai poll. Tapi kalau untuk assessment yang untuk nanya pemahaman mereka terhadap materi atau diskusi yang kita lakukan, kita pakai Quizbot. Jadi di Quizbot ini akan tampil seperti ini. Berapa persen siswa yang menjawab A, berapa persen siswa yang menjawab B, kelihatan biasanya yang menjawab adalah ini. Nah, susahnya kalau memakai ini, setelah view result itu, kita harus secara manual untuk ngisi, siswa ini dapat sekian, siswa ini dapat sekian. Jadi kita cuma bisa lihat di pertanyaan 1, siswa siapa aja yang jawab benar, siswa siapa aja yang jawab salah gitu. Si A misalnya kita jadi resumenya sendiri-sendiri secara manual seperti itu. Tapi saya yakin ini enak untuk dipakai ngajar. Ya, jadi itu 4 ide yang bisa saya kasih untuk mengajar lewat Telegram. Jika Bapak Ibu punya ide lain atau sharing, bisa disampaikan dengan open mic, saya silahkan. Ada yang mau sharing misalnya menggunakan Telegram, atau ada yang tahu lebih kelemahan dari aplikasi ini dipakai untuk ngajar gitu. Baik, sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu, saya pernah baca berbagai macam beberapa literatur yang menyatakan kesuksesan seseorang pengajar, dosen ataupun guru ketika mengajar menggunakan ini. Jadi bisa dipakai, kalau dalam bahasa Inggris ini bisa dipakai untuk develop berbagai macam keterampilan siswa kita, dari listening, listening, kemudian reading, writing, speaking. Nah, biasanya secara umum mereka itu lakukan dengan metode ekstensif. Apa itu metode ekstensif? Jadi setiap hari siswa itu, kalau misalnya untuk vocab, jadi setiap hari siswa itu dikirimi dengan vocab disertai gambar, semacam kartu flash melewat Telegram. Jadi setiap hari dalam schedule waktu tertentu dikirimi voice note untuk memaksimalkan pronunciation-nya mereka. Kemudian pada jam pembelajaran maka mereka akan diminta untuk share video atau rekam voice note untuk skill yang diminta, seperti itu. Jadi banyak sekali, hampir saya baca itu sekitar 33 literatur yang menyatakan keberhasilan dari Telegram, dan ini ternyata dari tahun 2016 sudah ada, tetapi belum dimodif karena baru tahun 2018 akhir saya baca itu baru dimodif dengan menggunakan, dan Komenbot yang saya bilang, Komenbot dan Quiz itu baru diperbaharui sekitar kurang lebih satu tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Jadi oleh karenanya saya yakin kenapa Telegram bisa Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara jadikan sebagai salah satu
aplikasi yang bisa mendukung teknik atau strategi apapun yang Bapak Ibu akan terapkan dalam pembelajaran. Misalnya dalam pembelajaran speaking, Bapak Ibu bisa menggunakan teknik storytelling lewat Telegram ini. Kemudian dalam teknik reading, extensive reading bisa jadi salah satu metode yang Bapak Ibu pergunakan untuk dipadu-padankan atau dimediasi dengan Telegram ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sharing. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan? Sambil ini bisa di... Bu Kade. Oh iya, Bapak Pratela. Ya. Saya belum pernah pakai Telegram untuk pembelajaran ini, jadi mungkin sangat menarik buat saya nanti supaya anak-anak itu tidak bosen, tidak bete. Walaupun nanti kata Pak Menteri Mas Nadiem, kita sudah siap Juli ya, Juli mulai pembelajaran tatap muka. Tapi DKI Jakarta ini kan masih zona merah, jadi saya nggak yakin DKI Jakarta bisa mulai PJJ seluruhnya mulai Juli, mungkin hanya beberapa sekolah saja, itu pun mungkin hanya beberapa siswa dari sekolah itu. Nah, saya yakin kita masih akan menggunakan platform-platform yang sinkronus dan asinkronus untuk online learning. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya, kan saya kebetulan juga ngajar bahasa Inggris nih, walaupun saya tidak sefasih Bu Citra, Bu Kade. Panggilannya apa, Bu Citra apa Bu Kade? Bebas Pak, Bu Kade boleh, Bu Citra boleh. Citra. Itu kalau misalnya nih, saya mau melihat anaknya satu persatu itu bisa apa enggak? Atau kita pakai laptop gitu, melihat satu persatu sinkronus. Dan kalau misalnya pakai WhatsApp kan cuma 8 orang tuh. Terus kalau pakai Telegram itu berapa orang gitu? Itu dulu pertanyaan saya, terima kasih. Oh iya, kalau menggunakan video call grupnya ya Pak ya. Sementara ini sih, karena saya nggak mau ngasih tahu sesuatu yang belum saya coba ya Pak ya. Kalau Telegram itu dulu kan belum bisa dipakai untuk video call, tetapi setelah pandemi ini berkembang ternyata setelah diupdate Telegram bisa dipakai untuk video call. Sementara yang saya coba video call itu baru satu-satu sih Pak ya, Pak Pratela ya. Jadi mohon maaf tidak bisa memuaskan keingintahuan Bapak karena saya belum pernah mencoba dengan pertemuan tatap muka kepada siswa. Tapi biasanya saya tetap diskusi online karena misalnya pagi anak-anak lebih minta untuk diberikan oke, kita diskusi sekadarnya. Kami mau diskusi lebih dong Miss gitu. Jadi kita jam berapa gitu, jam 8 malam gitu misalnya, karena mereka nggak bisa bangun pagi gitu, ada yang nggak bisa bangun pagi gitu misalnya kalau kita tentukan pagi. Jadi kita diskusinya secara chat, saya lebih memanfaatkan comment booth karena saya merasa itu lebih fokus gitu. Jadi setiap siswa juga bisa berkontribusi. Dan enaknya ketika kita memakai Telegram, kita mau ngasih mereka komen, karena mungkin Pak Pratela bisa ikut saya ketika saya mempresentasikan tentang yang ada feedbacknya, itu kita bisa untuk ngasih feedbacknya dengan lebih menarik dengan menggunakan stiker yang ada di Telegram gitu. Seperti itu sih Pak. Mohon maaf sekali tidak bisa memuaskan keingintahuan Bapak. Karena saya itu tidak. Berarti kita kayak WhatsApp group itu ya, bikin WhatsApp group itu ya. Iya, sama, hampir sama karena kalau berbasis chat, WhatsApp dengan Telegram itu kan sama-sama berbasis chat. Jadi hampir mirip lah mereka. Nah, cuma kelemahannya ketika kita menggunakan Telegram, karena Telegram itu dengan WhatsApp juga sama sih ya Bapak Ibu, karena Telegram itu menggunakan, saya stop sharing dulu ya. Karena Telegram itu menggunakan
platform yang berbasis chat, jadi hampir sama dengan WhatsApp juga. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, memang di satu sisi siswa kita jadi lebih aktif karena mereka jadi nggak malu nih untuk nanya gitu, karena nggak usah nih gini, saya nanya aja seperti biasa, komen aja seperti biasa. Tetapi dari segi kita kalau mau menekankan ke speaking skills-nya, dari segi formality itu agak kurang gitu. Karena biasanya nanti kalau ke speaking-nya jadi conversation-nya ataupun speech yang digunakan itu nanti lebih ke istilahnya untuk daily conversation gitu deh jadinya, bukan ke kalau kita mau ngajarin mereka formality yang ada politeness dan lain sebagainya, itu agak berkurang jadinya. Jadi hampir sama dengan ini. Cuma enaknya kalau saya bilang tadi, kalau pakai Telegram itu kita bisa pakai fokus discussion. Kalau di WhatsApp itu kan kadang-kadang siswa A komen ke siswa B gitu, bukan ke komen ke materinya, jadinya seperti itu. Agak bingung jadinya. Tapi kalau di comment booth jadi fokus dia, jadi lebih fokus. Coba deh Bapak Pratela coba gitu dengan Telegram. Saya yakin Bapak sama seperti saya, jadi ketagihan pakai Telegram seperti itu. Mudah-mudahan bisa dicoba. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih Bu Citra. Iya, sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lain? Iya. Bapak Ibu, saya sudah share presensi di chat. Jadi Bapak Ibu bisa presensi sambil menunggu. Ada yang tanya itu real GTO tuh, Mbak, bisa tolong diulangi untuk penggunaan bot. Oh, mungkin comment bot itu tadi ya. Oh, comment bot ya. Comment bot ya. Jadi saya pakai yang Zoom yang biasa, jadi ini waktunya lagi 7 menit. Kalau pakai comment bot, saya bisa share screen ya. Saya coba share screen lagi ya. Oke, ini kebetulan saya buka chat, saya buka. Ini saya pakai yang PC ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Saya pakai dari PC, kemudian saya ketik comment bot. Bapak Ibu bisa lihat layar saya? Iya. Nah, ini adalah satu. Ya, ini adalah contoh dari comment bot. Saya biasanya desainnya di Canva atau saya pakai Photo Collage. Ini kebetulan waktu ngajar tentang present continuous tense, jadi ngajar sedang ngapain yang seperti itu. Jadi saya pakai ini. Kemudian saya bawa dulu di sini ada kita mau buat apa. Di bawah itu ada kita mau buat apa. Sorry. Ya, kita cari dulu fotonya. Anggap sudah ini fotonya ada di sini ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih new post. Saya kalau biasanya streaming begini agak lama, saya kurang paham juga. Nanti mau belajar sama Pak Pratela. Oke, nah kan nggak bisa. Jadi klik new post gitu hematnya ya. Saya kasih Bapak Ibu membayangkan, ini kayak imaginative learning jadinya membayangkan dulu. Jadi new post, setelah new post akan ada pilihan lihat di gambar tadi kita lihat. Kemudian setelah ada klik publish. Di publish itu akan ada muncul choose conversation. Jadi kita pilih di grup mana nanti kita akan post publish ini. Karena di sini hujan lebat, jadi sinyalnya keganggu. Maaf Bapak Ibu ya. Nah seperti itu kurang lebih.
kurang lebihnya seperti itu akan muncul di grup gitu. Jadi saya coba grup ini deh. Oke. Oke. Nah, ini model tampilan stikernya. Menarik ya, bisa bergerak begitu. Kalau di WhatsApp agak kurang menarik. Ini anak-anak ngasih komen apa, mereka diskusi setelah pelajaran saya. Karena setelah Zoom mereka diskusi lagi di sini gitu. Agak susah, saya nyari contohnya deh. Ini mereka diskusinya banyak banget gitu setelah Zoom meeting. Nah, ini contoh dari pembelajarannya, tugasnya ini mereka buat sedang ngapain gitu. Hello, I'm planting chili seed at the moment, kayak gitu deh. Jadi langsung di sini kita bisa langsung nilai. Nanti biasanya saya komennya satu-satu, saya komennya direct ke personal chat untuk komen gini mereka. Sorry agak lama, karena mereka satu hari itu bisa chatnya banyak banget. Jadi ini ya, lama ya. Seperti inilah kalau pakai Telegram. Enaknya itu saya bilang tadi, ini lewat PC, walaupun HP saya mati, nggak connect internet, saya masih bisa tetap tetap connect Telegramnya. Iya, tanpa harus gini. Kalau pakai WA kan biasanya selama HP kita hidup baru bisa connect dia, tapi kalau ini nggak usah gitu. Enaknya seperti itu. Baru tahu Mbak saya kalau Telegram ini udah lama. Iya, dicoba deh gitu. Saya recommended banget, dan anak-anak itu setelah saya coba buat quick survey lewat poll, kalian suka nggak pakai Telegram? Mereka jawab sangat suka. Cuma ada yang handphone yang RAM-nya kecil, jadi mereka nggak bisa gini. Kalau di laptop gimana caranya buka Telegram? Kalau YouTube. Kalau mau share video YouTube. Kalau di laptop, Bapak tinggal ini install Telegram for PC. Telegram for PC. Jadi langsung connect semua kontak Bapak, nggak usah tambah lagi, udah otomatis. Wah, lama ya kalau saya mau ngasih lihat. Ya, meetingnya lagi 1 menit. Nanti deh saya buatkan rekaman ya. Untuk ini. Telegram desktop itu ya? Iya, Telegram for PC gitu kalau. Telegram for desktop ya, Telegram for desktop. Ini saya dengan voice banyak dengan catatan suara. Jadi ini yang saya kasih, kalau kasih komen saya pakai Bitmoji. Jadi Bapak Ibu juga bisa install Bitmoji, keren-keren loh stikernya. Installnya di mana? Installnya di HP, jadi langsung connect, dia langsung kawin satu paket gitu loh Pak. Oh ya ampun, kenapa lama gitu? Ya itu stiker-stikernya jadi menarik seperti itu. Kalau di HP kan nanti tambah penuh memorinya. Ya kalau di WhatsApp, kalau di sini kan enggak. Bapak Ibu, mohon maaf sekali saya meetingnya udah mau selesai dengan Zoom. Sebelum dia mati, saya akhiri dulu. Saya janji akan kasih videonya nanti tutorial gimana caranya untuk masuk ke comment bot. Saya akan share ke pribadi ya, chat WA-nya Pak Pratela sama Bu Okti. Atau teman-teman yang lain yang ingin. Pak Hamzah Fasal. Ya, oh iya. Nanti kan ada di